Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi seluruh sobat sains dan teknologi. Berjumpa lagi dengan saya melalui channel YouTube yang kece, channel YouTube yang memberikan informasi terkait fisika dan perminyakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi fisika dasar 1, yaitu termodinamika. Seperti apa materi termodinamika? Mari kita simak video berikut. Pada bahasan termodinamika ini, kita akan membahas yang pertama terkait teori atom pada bahan. Ya, ini merupakan tinjauan atomik, benda padat, cair, dan gas. Untuk yang kedua yaitu terkait konsep temperatur. Di sini apa sih temperatur, apa sih kalor, termometer, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga membahas terkait ekspansi termal atau pemuaian termal. Di sini pemuaian pada benda padat dan pemuaian pada air. Selanjutnya materi yang keempat yaitu terkait hukum gas ideal. Di sini berisi terkait hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum gas ideal. Selanjutnya yang kelima yaitu terkait hukum termodinamika. Ini mempelajari kalor, kalor jenis, energi dalam, proses-proses dalam termodinamika. Selanjutnya yang keenam yaitu terkait transfer panas. Ini membahas terkait transfer panas melalui mekanisme konduksi, konveksi, dan radiasi. Adapun kemampuan akhir dasar yang diharapkan setelah adik-adik belajar memahami terkait termodinamika, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep hukum termodinamika untuk mengevaluasi permasalahan tertentu serta dapat mengidentifikasikan aplikasinya dalam pengembangan ilmu perminyakan. Yang jelas termodinamika ini sangat penting dan erat kaitannya dengan teknik perminyakan. Seperti apa? Mari kita simak selanjutnya ya. Pada kesempatan sebelumnya, yaitu ketika membahas terkait fluida, kita sudah membahas tinjauan makroskopis suatu benda, bahwa fase benda dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait tinjauan mikroskopisnya. Jadi suatu benda atau material itu memiliki bagian terkecil yang disebut atom. Atom ini sudah tidak bisa dibagi lagi, sudah tidak bisa diperkecil lagi. Yang mana atom tersebut memiliki massa atom dengan kisaran 1 unit massa atomnya berkisar 1,6605 kali 10 pangkat minus 27 kg. Bisa dibayangkan kan, sekecil apa itu 10 pangkat minus 27, seperti apa kecilnya. Menurut teori Brownian, atom atau molekul tersebut mengalami gerakan antar atom. Jadi atom-atom tersebut tidak diam. Pada benda padat, pada benda A, kita tinjau pada benda padat A, susunan atomnya itu cenderung tetap dia. Gaya antar atomnya, antar atom ini cukup kuat atau bisa dikatakan kuat. Gerakan antar atom atau molekulnya ini sedikit dan pada posisi yang relatif tetap. Jadi relatif bentuknya teratur seperti ini. Ini untuk benda padat. Sementara untuk benda cair, atom atau molekulnya bergerak lebih cepat. Ini bisa mobile, bisa bergerak lebih cepat daripada ini ya. Gaya antar atomnya lebih lemah daripada padat. Gerakannya cukup bebas. Itu kenapa ketika gaya antar atomnya lebih lemah, maka dia lebih bisa untuk bergerak. Sementara untuk gas, untuk benda dengan fase gas, yaitu gaya antar atomnya sangat lemah, gerakan atomnya sangat tinggi, jadi dia cenderung bebas. Molekul tidak tinggal bersamaan. Jadi, nah nanti kaitannya apa? Atom atau molekul ini, gaya antar atomnya ini, nah besarnya gaya antar atom tersebut serta gerakan dari atom ini juga dipengaruhi oleh energi dari luar. Misalnya ketika benda kita kasih energi panas atau kalor. Nah,
Seperti itu berakibat nanti atomnya ini juga mengalami perubahan kondisi, baik itu gaya antar atomnya, gerakan antar molekul dan sebagainya. Adik-adik, untuk memahami terkait apa sih temperatur atau suhu itu, adik-adik perhatikan ilustrasi pada gambar. Untuk pada gambar ini misalnya ada sebongkah es, dia padat, fasenya padat. Awalnya diukur, dia pada temperatur -4 derajat Celcius. Kemudian sebongkah es tersebut dipanasi dengan pemanas. Lama kelamaan bongkahan es tersebut akan mengalami peningkatan suhu. Dalam hal ini awalnya -4 bisa menjadi dari titik A bisa menjadi 0 derajat Celcius di titik B. Nah, pada titik B ini berubah fase, jadi yang awalnya padat bisa menjadi cair. Di sini akan menghasilkan air pada temperatur 0 derajat Celcius. Ketika lama kelamaan pemanasnya ini tetap dinyalakan, maka air tersebut suhunya akan meningkat. Temperaturnya akan meningkat sampai di suatu titik, di titik uapnya. Ini di poin D di sini. Ketika terus pemanasan diberikan, maka akan terjadi perubahan fasenya di situ. Jadi awalnya cair bisa berubah fase menjadi uap atau gas. Dari situ maka bisa kita tahu bahwa yang disebut temperatur atau suhu itu menandakan derajat panas suatu benda. Jadi berapa sih derajat panas benda ketika dia sebongkah es, ketika dia air es, ketika dia air biasa, ketika dia uap air dan sebagainya. Itulah derajat panasnya, inilah yang kita sebut sebagai temperatur. Sementara pada proses ini, misal dari es menjadi dari padatan es menjadi cair, menjadi gas, ini kan yang awalnya temperaturnya -4 menjadi 0, menjadi 50 derajat Celcius, menjadi 100 derajat Celcius. Ini kan berapa sih? Nah, jumlah panasnya yang menyebabkan perubahan temperatur inilah yang kemudian disebut kalor atau heat. Jadi adik-adik ingat, kalau temperatur atau suhu itu menandakan derajat panasnya. Namun kalau jumlah panas yang menyebabkan perubahan temperatur tersebut, maka kita sebut sebagai kalor. Nah, gini, temperatur inilah nanti yang dapat menentukan perpindahan panasnya. Misal kita ada dua benda, yang satu derajatnya 60 derajat Celcius, yang satu 30 derajat Celcius. Ketika kedua benda itu kita tempel, maka lama kelamaan di situ ada perpindahan kalor dari yang temperatur tinggi ke temperatur rendah, kayak gitu ya. Jadi itu kira-kira yang menggambarkan terkait temperatur. Jadi saya ulangi lagi, temperatur merupakan derajat panas suatu benda. Kalor yang diberikan atau dilepaskan saat perubahan fase harganya tetap. Dalam hal ini misalnya gini, suatu benda atau bongkahan es di sini ketika diberi kalor, diberi panas, maka dia lama kelamaan akan menjadi cair. Itu juga cair ketika dia melepaskan panas, lama kelamaan melalui proses pembekuan, maka lama kelamaan dia akan menjadi padat. Lah, jumlah kalor yang diberikan untuk melebur itu sama dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk membeku, kayak itu. Begitu juga untuk proses dari cair menjadi gas atau uap, dari uap menjadi padat lagi dan sebagainya. Jadi pada proses ini membutuhkan kalor yang tetap, ini disebut kalor latennya. Jadi sementara kalor yang diberikan untuk menaikkan temperatur pada suatu benda bergantung pada jenis benda dan massa benda. Jadi gini, misalnya kita mau memanasi misal aluminium sama besi dengan panas yang sama,
misal suhu awalnya sama, nah untuk setelah beberapa saat lah pasti aluminium tersebut atau besi tersebut temperaturnya akan berbeda. Hal ini apa? Yaitu tadi, untuk memanaskan 1 derajat aluminium itu tidak sama dengan untuk memanaskan 1 derajatnya besi kayak gitu. Jadi bergantung pada jenis bendanya itu. Begitu juga ketika kita mau memanasi air ya, misalnya air kita memanasi 1 liter air sama kita memanasi setengah liter air kayak gitu ya. Nah itu juga berbeda. Jadi kalori yang diberikan untuk menaikkan temperaturnya juga berbeda. Jadi ketika kita manasi air itu ya 1 liter atau setengah liter, kira-kira nguapnya duluan mana dengan panas yang sama loh ya, di panas yang diberikan. Ya yang jelas duluan yang masanya sedikit atau literannya sedikit kayak gitu ya. Jadi inilah kita ada besaran yaitu kapasitas kalor di sini, yaitu perbandingan antara jumlah panas yang diberikan kepada suatu benda dengan kenaikan temperaturnya. Jadi itu definisi sebagai kapasitas kalor. Jadi berapa sih energi atau jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu benda? Misal berapa sih jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 derajat temperatur benda kayak gitulah. Inilah kapasitas kalor. Selain itu juga ada istilah kapasitas kalor jenis. Di sini adalah kapasitas kalor per massa. Jadi di sini perbandingan jumlah panas yang diberikan kepada suatu benda untuk menaikkan temperatur per massa tertentu. Misal per 1 gram, 1 kilogram dan sebagainya. Ini kita lebih mengenal kalor jenis lah. Jadi biasanya yang menjadi referensi itu di sini kalor jenis. Jadi misal kita kalor jenis besi itu berapa, kapasitas kalor jenis aluminium berapa. Selanjutnya mari kita lihat pada gambar. Misal ada suatu benda A dan benda B. Oke. Benda A kita ukur temperaturnya menunjukkan 22,5 derajat Celcius. Benda B kita ukur temperaturnya menunjukkan juga 22,5 derajat Celcius. Jadi ketika benda A sama benda B kita kontakkan, maka di sini tidak akan ada perpindahan energi dari benda A ke benda B atau benda B ke benda C. Hal ini apa? Ini karena benda tersebut sudah berada pada kesetimbangan termal. Jadi ini sesuai dengan hukum termodinamika yang ke-0. Jika benda A dan benda B secara terpisah berada pada kesetimbangan termal, dalam hal ini kita tahu berada dalam kesetimbangan termal dari mana ya? Dari hasil pengukuran temperaturnya ini sama-sama 22,5 derajat Celcius ya, maka benda A dan B itu juga pada kedalaman termal pada satu sama lain. Jadi ketika dikontakkan atau ditempelkan pun, maka tidak akan terjadi perpindahan energi. Hal ini berbeda ketika misal kita benda A kita ukur temperaturnya menunjukkan 50 derajat Celcius, benda B 30 derajat Celcius misalnya ya. Nah, ketika benda A dan benda B kita kontakkan, maka di situ akan terjadi perpindahan energi dari A ke B yaitu lama-kelamaan ketika benda ini nempel terus, lama-kelamaan maka temperaturnya juga akan setimbang. Jadi yang awalnya 50 dan 30 lah, ketika kesetimbangan maka lama-kelamaan akan terjadi kesetimbangan termal, jadi pada temperatur yang sama. Alat yang digunakan dalam pengukuran temperatur yaitu termometer. Ada banyak jenis termometer. Di sini ada termometer berdasarkan prinsip gas tekanan tetap, termometer gas volume tetap, termometer pencairan, termometer hambatan jenis, pirometer optis, dan termokopel. Di luar sana masih banyak lagi. Pada prinsipnya termometer ini memiliki termometris properties yang berbeda.
Dalam ini besaran fisisnya atau sifat-sifat dari cairan atau termometernya ini seperti apa perubahan fisisnya ketika ada perubahan temperatur. Dalam artian gini, misal ginilah, kita lihat yang pertama ya, termometer gas tekan. Di sini thermometric properties, yaitu besaran fisis tertentu yang dapat berubah ketika ada perubahan temperaturnya, yaitu berubah volume. Dalam hal ini pada termometer gas tetap, volume ketika tekanan tetap, ketika ada perubahan temperatur, maka di sini akan berubah ke volumenya. Jadi ini volume gas bergantung pada fungsi temperatur. Ya, begitu juga misal termokopel lah. Ini pada prinsipnya ada dua logam yang ditempel, dua logam yang dia ada berbeda jenisnya. Ketika logam ini ditempel, kemudian logam tempel, kedua logam ini, logam yang ditempel ini, sambungan logamnya ini digunakan untuk mengukur panasnya. Dalam hal ini kenapa kok bisa dari sambungan logam menjadi untuk mengukur panas? Dari situ kita, ketika dua logam ini dikenai panas, padahal dua logam ini jenisnya berbeda, maka respon atau perubahan temperatur dari kedua logam ini kan berbeda, atau pergerakan elektron dari kedua logam ini kan berbeda. Nah, pergerakan inilah yang kemudian ditangkap dalam yang namanya GGL induksi. Jadi di situ akan ada beda potensial. Jadi ada dua logam disambungkan, sambungan ini diberi panas. Nah, maka di ujung yang lain, maka ketika kita ukur, maka ini di sini ada perbedaan potensial. Nah, ketika ini kita sambungkan, ada elektron bisa ngalir di sini. Dan situlah GGL induksi inilah, atau beda potensial inilah yang kemudian kita yang sebagai representasi dari fungsi temperatur. Oke. Tentu termometer ini tidak bisa digunakan untuk sembarang range temperatur atau sembarang range suhu dari 0 mungkin sampai 100 sampai 200 dan sebagainya. Nah, masing-masing termometer ini memiliki karakteristik masing-masing. Dia memiliki batasan pengukurannya masing-masing, atau range pengukurannya akan berbeda. Kayak gitu. Jadi ada yang lebih range-nya lebih lebar, ada yang hanya spesifik untuk suhu sekian sampai sekian kayak gitu. Jadi temperatur termometer ini memiliki daerah pengukuran dan batasan yang tertentu. Jadi kalau adik-adik melakukan pengukuran, adik-adik harus yang pertama dilihat apa? Pertama, range pengukuran yang akan dilakukan, range pengukuran temperatur yang akan dilakukan itu berapa sampai berapa. Kemudian lihat alat ukurnya, kita milih alat ukur yang tepat untuk pengukuran range tersebut itu yang mana, kita pakai termometer yang mana, kayak gitu. Nah, termometer ini juga memiliki banyak skala pengukurannya. Yang biasa kita gunakan apa? Celsius ya. Celsius. Ada juga yang Kelvin, ada Fahrenheit dan sebagainya. Ada Rentgen dan sebagainya. Lah, di sini pada prinsipnya ini dia bedanya itu di mana? Ini titik bekunya ini, S point-nya ini. Kalau S point dari Celsius kan kita tahu 0 derajat Celsius, ya kan? Nah, pada Fahrenheit S point ini besarnya adalah 30 derajat Fahrenheit. Sementara untuk derajat Kelvin di sini S point-nya ini 273,15 derajat Kelvin, kayak gitu ya. Begitu juga untuk steam point atau titik uapnya. Kalau Celsius titik didihnya adalah 100 derajat Celsius. Fahrenheit 212, Kelvin 373,15. Dari sini kita lihat bahwa skalanya ini berapa, ini perbedaan skalanya ini antara
Celcius sama Kelvin ini kan sama pendekatannya, antara 0 sampai 100 ini ada 100, hanya ring perbedaannya 100. Begitu juga untuk Kelvin, ini sama ring skalanya itu sama. Sementara untuk Fahrenheit tidak bisa kita lihat yang 32 sampai 212 ini kan ada perbedaan skala, ini perbedaan skala terkecilnya ini kan. Kalau ini misal sepanjang ini dibagi 100 gitu kan, kalau ini sepanjang ini dibagi berapa ini, 212 dikurangi 320 100 berapa ya, 180. Jadi antara titik ice point sampai steam point ini ada 180, sementara ini ada 100. Nah inilah nanti yang harus kita, ketika kita mau konversi derajat Celcius, ada beberapa persamaan yang harus adik-adik ingat. Misal kita mau merubah temperatur pada Celcius, dari Kelvin ke Celcius ya tinggal Kelvin dikurangi 273,15. Karena apa lah, ini skalanya kan sama kan, sama-sama ini titik beku sampai titik didih 100, ini juga 100. Jadi ketika ini ada peningkatan 10, lah ini juga ada peningkatan 10. Jadi ketika ini 10 derajat Celcius, ini sama dengan 283,15 derajat Kelvin kayak gitu. Jadi untuk merubahnya ya tinggal temperatur Kelvin dikurangi 273,15. Namun untuk kita bisa merubah dari temperatur Celcius ke Fahrenheit, ini karena kita titik ice point-nya ini beda, maka di sini ada 9/5. 9/5 ini dapat dari mana ya tadi? Yang ini sepanjang ini ada ring 100, ini ada ring 180 kayak itu. Ini 9/5-nya itu dari sini. Nah, ini plusnya ini karena ya titik 0 di sini merupakan 32 derajat Fahrenheit ini kayak gitu. Oke ya, kira-kira seperti itu.